Nah, terus pundi Pak sing wonten misale an-nadhafatu minal iman, as-sabru minal iman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh dan seterusnya. Nah, niku cabangan iman. Kalau iman yang rukun iman tadi kok geser, ragu atau hilang, ya sudah kufur ya. Tapi lah cabangan iman nanti tidak kufur ya, mungkin tingkatannya turun gitu aja. Asobru minal iman, sobar sebagian dari iman. Enak wong kok gak sabar, nyowengit karo bojone, nyowentak karo anake dan seterusnya ya. Atau lah terkena musibah mengisuh-misuh bantingi sembarang kalir HP sebagai dibanting ya, itu bukan kemudian tidak beriman ya, mungkin nilai keimanannya akan turun ya, amalnya lah akan turun. Pak Juhalso judulnya di Indonesia wis jelas Bumardiyah, tapi di akhirat oleh widodari sing ndi ya gitu. Muga-muga ngoten ya. Terus sing pira itu belum tertulis di lauhul mahfuz, nanti cutele ndek dina kiamat. Nah, hal-hal seperti itu terjadinya di hari kiamat. Pak Johal gawe omah ndek Kedung Regeng cete ijo. Sok di akhirat ki omahku piye ya? Lah ngeten niku belum tertulis. Lamboten lepat Syekh Hasan Basri ditui minum. Lah kok kelimpruk semaput. Begitu siuman sadar, yai, ini nopo kok semaput? Jawabnya, ya Allah, roh toyo ten wadai ten gelas sak niki, duka zaman niku nopo. Ya. Kelingan penghuni neraka itu sangat ingin minuman dari ahli surga. Lah terus dia kelingan niku terus mbayangne dhek ten neraka dan terus semaput. Awake dhewe tau ngeten iki. Mboten nate jumene kok semaput kelingane ora ya. Iman yang ndadekke Kanjeng Rasul gawok. Kula niku mau seneng maca niku. Siapakah imannya orang yang menakjubkan, gawokke sahabat yang seperti kami dan seterusnya. Dibantah karo Rasul. Lah awakmu iman ki mergo awakmu roh mukjizat, petukan aku, roh turune wahyu dan seterusnya. Yang iman menakjubkan adalah orang-orang akhir zaman yang tidak pernah bertemu Kanjeng Rasul, nggak pernah melihat mukjizat Rasul, nggak pernah turun ayatnya kayak apa, tapi beriman kepada Rasulullah. Ini kalau seneng maca niku menghibur diri ya Allah. Muga-muga awake dhewe kabeh niki termasuk kula nggih, termasuk niki. Lak dari segi ibadah wis aduh awake dhewe niku. Sian sahabat ada yang sholat malam itu khatam Quran. Nah, kula niku setahun pisan pas Ramadan niku mabut lho niku. Ah ya Allah, sengki. Ten swarga niku rata-rata usia 33. Mati sewepuh pun nanti balik 33. Yang laki-laki setampan Nabi Yusuf. Tapi panggah kenal walaupun setampan Nabi Yusuf, oh iki Pak Zuhal, iki Pak Yon, iki Pak Umar, panggah roh. Panggah titen. Kekuatane nyuwun sewu dalam hal ngonoan 100 kali di dunia. Ten dunia pirang jam
Apa kok jam menit mawon misalnya setengah jam, misalnya lo nggih misal manten nyar mungkin cik tuwek-tuwekne mbuh setengah jam ping 100 berarti 50 jam bayuh ya opo ya. Mbok bilih wonten ingkang badhe angkat tangan. Oh nggih Pak Umar. Nggih. Nggih niki memang dunia medsos kita lagi rame terkait dengan habaib ya. Ada gugatan-gugatan tentang nasab habaib ya. Dari penelitian Kiai Imaduddin dari Banten terputus di salah satu nasab yaitu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajiri ya. Itu terputus ya. Ini versi penelitian ya. Sampai tes DNA macam-macam anjurannya ya. Ya. Yang pertama inilah mengapa kita nggak boleh berbangga dengan nasab. Ojo ngandalke nasab. Dan ini tidak hanya itu ya, baru saja ada kasus anak pejabat ngajar wong, anak ngajar kancane sampai Masya Allah kayak sadar berbulan-bulan ya. David Ozora nih, mungkin hari ini menjelang sidang ya. Karena ngandalke wong tuwa bapake sugih pejabat wis tungku sing lepasne bapakku. Ini kan gara-gara juga gitu. Disusul juga ada yang lain hampir sama kasusnya ya. Nah, dari kepolisian anaknya bapaknya ya, kemudian anaknya ngajar mahasiswa. Ya wes gak karo-karuan. Jadi malih akhirnya beruentek teko ngendi-ngendi. Ya, teko ngendi-ngendi ternyata bapaknya dicurigai duwite karo pekerjaannya gak imbang. Danane merembet sampai Departemen Keuangan ada kasus pencucian uang 300 lebih triliun. Bayu sak muni cara dituku dawet kaya opo ngene. Ya sak berenang dalam dawet kira-kira ya. Bayang nih no. Ya gara-gara gitu. Terus ojo sampai berbangga dengan nasab. Biasa wae lah. Karena apa kita itu mandiri. Sing dahar bapak kita, sing kenyang beliau bukan kita. Sing ngalim bapak kita. Kalau kita nggak ngaji ya nggak akan ngalim. Dan ilmu itu nggak bisa diwariskan. Le aku kompane wis meh maghrib ini to le. Arepe mati aku. Iki ilmuku sorof PN ya. Iki ilmuku tafsir PN, iki ilmuku fikih PN, mboten saged. Kalau komputer bisa di copy pas, tapi ini nggak bisa ya. Orang ingin ngalim ya harus ngaji sendiri, nggak bisa ngandalkan alimnya orang tua. Bahwa mungkin faktor gen itu iya. Karena jomennya kok menungso, manuk kutut juara itu aja nanti nasabnya juga dicatat. Kuda, balapan kuda yang menangan juga nanti nasabnya akan dicatat. Tapi ojo digawe bangga-banggaan kayak gitu. Itulah biar faktor tersembunyi aja. Toh kalau prestasinya bagus dan nanti akan lihat ki anake sapa to. Mesti ngono wis. Nih. Jadi itu tentang nasab dan termasuk yang menimbulkan hurur atau tertipu adalah masalah ini. Jadi nggak bisa. Bagaimana tentang ungkapan bahwa satu Habib yang jahil, yang bodoh lebih utama daripada berapa itu? 70
70 orang alim biasa. Ya. Kan itu sebenarnya ada yang berpendapat seperti itu, tapi juga ada yang berpendapat yang lain. Ini kan bukan nas ya. Jadi pendapatnya. Jadi pendapat ya tidak sepakat sama dengan yang tadi. Ya biasa. Nah, seperti itu saja nih. Sing ngomong biar orang lain lah, tapi jangan diri kita. Wah, aku ngono putune ngene. Ya, biar yang ya misalnya kula nggih misalnya. Kula putune Mbah Nawir misalnya. Yo biar sampean yang bicara jangan saya ini contoh ya. Nggak seperti Pak Johan. Kok ganteng men ya? Bapaknya siapa to ya. Akhirnya aku ngabrak. Ngeten niku ya. Ojo diri sendiri yang biar orang lain yang menilai dan itu nanti lebih bagus begitu. Nah, menunjukkan diri sendiri nanti yang muncul adalah ya ujub ya. Gawok maring awake dhewe. Istiqdomun nafsi, menganggap diri lebih top dari orang lain. Ini merendahkan pihak lain, ini yang repot nantinya. Dan jadi ya, yang jelas ya seperti itu ya. Awake dhewe nggak usah terlalu memvonis untuk yang macam-macam. Ya. Di antara habaib yang bagus juga banyak yang jadi ulama juga banyak ya. Di NU pengurusnya yang di PB maupun cabang banyak sekali ya. Beberapa oknum memang seperti itu ya. Gimana lagi ya. Yang jelas bahwa alhamdulillah ini juga membuka tabir banyak hal ya, tentang kiai-kiai di Jawa dan seterusnya itu kira-kira juga ada ya darah-darah Rasulullah ya. Bisa jadi ada yang ngendikan sekitar 85% masyarakat muslim di tanah kita ini kira-kira sudah kecampuran darah Rasulullah ya. Nah pengen ya monggo tes DNA tapi saya giopo katanya penak kene wae penak kene wae. Nah untuk saya yang milih ya apa namanya ya tentu saja orang yang ngalim ini lebih utama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kula amin wa antum bi khair. Anak sing batin pun tek Pak. Jenenge njaluk ngapura niku kan sakjane mboten harus sawal. Kapan pun boleh lah. Adapun jadi tradisi kita kan ya saking bijake para pendahulu kita, ada halal bihalal dan itu khas Indonesia banget. Tenarap piyambak mboten wonten niku kan Mbah Wahab kalih Pak Karno sien sing punya ide acara. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha bariha wa bariha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina jaddatina masyayikhana wa masyayikhina wa nakhusu khususan al-wahisah subakir para wali songo para ma'asin hatutul ulama Bayu Sulaiman Yuti Bayu Khalil Bayu Munawwir Imam Mustafa Bayu Idris Bayu Abdul Karim Bayu Marzuki Agus Maftuh sekedap Mas saya Hudri Ahlir Boyo saya Abdullah Al-Harwi Said Muhammad Al-Maliki Abdinaya wa Mbahri Abdul Fatah Lawak wa musanifi hadal kitab wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa furu'ihim wa usulim sya'alahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nu'minu billauhi wal qalami wa bijami'i ma fihi qad rukim. Kita harus beriman kepada lauhil mahfuz, ya, papan yang dijaga. Nanti penjelasannya. Wal qalami, kolam maknanya pena, pen. Wa bijami'i ma fihi qatrukim. Terus hal-hal yang harus kita imani itu banyak sekali. Memang rukun iman kan 6. Ya, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Tapi nanti masing-masing itu akan diuraikan ya. Hari kiamat itu banyak hal. Sirat dan seterusnya, surga, neraka dan seterusnya. Kitab lagi juga ada diuraikan, ada 4 kitab, ada Zabur, Taurat, Injil, Quran dan seterusnya. Sama juga iman kepada Allah, nanti sifat-sifat Allah dan seterusnya ya. Jadi akan diuraikan gitu. Nah, terus pundi Pak sing wonten misale an-nadhafatu minal iman, as-sabru minal iman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh dan seterusnya. Nah, niku cabangan iman. Kalau iman yang rukun iman tadi kok geser, ragu atau hilang ya sudah kufur ya. Tapi lah cabangan iman nanti tidak kufur ya, mungkin tingkatannya turun gitu aja. As-sabru minal iman, sabar sebagian dari iman. Enak wong kok gak sabar, nyowengit karo bojone, nyowentak karo anake dan seterusnya ya. Atau lah terkena musibah misuh-misuh bantingi sembarang kalir HP sebagai dibanting ya, itu bukan kemudian tidak beriman ya, mungkin nilai keimanannya akan turun ya, amalnya lah akan turun, tetapi tidak kemudian menjadi kufur ya, beda dengan yang iman. Nah, termasuk yang wajib diimani adalah lauhil mahfuz. As-sarhu annahu yajibu ala kulil mukallafin al-imanu bilauhi wal qalami. Wajib bagi setiap mukallaf, napa mukallaf? Akil dan balik, duweni akal tur wis balik. Insyaallah pun balik kabeh nih. Tetapi untuk menuju balik, jek cilik wis diajari, engko pas balik wis paham, wis genah, wis beriman dengan ini gitu ya. Pramila anak-anak yang belum balik pun sudah diajar ngaji tauhid dan seterusnya, pas supaya balik imane wis genah. Memang kewajiban syara itu mukallaf, akil dan balik. Tapi anak-anak diwajari sholat dan seterusnya, diperintah sholat, engkau lah wis pas balik wis tenanan gitu loh. Dan yang ngenteni balik cek belajar isone tuwek ya.
repot nantinya. Itulah mengapa kita sejak kecil sudah didik anak-anak ya, di samping memang otaknya masih bersih, gampang nyantol, mengukir di atas batu bisa cilik. Saya masih banyak ingat pelajaran kelas 2 SD, tapi saya sudah banyak lupa pelajaran sudah dewasa. Ya, memang cilik daya ingatnya kuat. Nanti kalau sudah semakin tua, dewasa, penalarannya yang mulai matang ya, daya ingatnya sudah mulai berkurang. Kacamata digawe tekone bojone. Dedekno kacamata lha niku. Kadang-kadang kan gitu ya. Diwajib beriman kepada lauh, dalam hal ini adalah lauhil mahfud dan kolam. Walauhu huwa ibaratun anjirmin alawiyin kila huwa tahtal ars. Apa yang dimaksud lauhil mahfud adalah ungkapan dari benda yang ya tingkat tinggi lah. Nah, artinya bukan di dimensi kita ini, kita nggak bisa lihat dia, nggak bisa lihat lauh itu kayak apa. Alamnya sudah alam tinggi lah, bukan alam kita ini, bukan alam dohir. Kila huwa tahtal ars, diungkapkan, diucapkan itu adanya di bawah ars. Wakila fauqohu, dan dikatakan juga di atas ars. Di anak sing ngomong di ngisore ares, anak sing di ndhuwure ares. Wa amal qalamu fahuwa jirmun alawiyun khuliqa qabla lauhi. Adapun kolam, pen, pulpen, pena, ini pena di sini bukan pena kita itu ya. Itu adalah benda yang tingkat tinggi juga sama dengan yang tadi. Ya, yang diciptakan qabla lauhi, sebelum adanya lauhil mahfud. Jadi pena dulu, kolam dulu dicipta, baru kemudian lauhil mahfud. Jadi ketika inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu adalah Quran diturunkan 30 juz, 114 surat, 6236 ayat dari lauhil mahfud. Nah, ini dari lauhil mahfud ke sama'id dunya, ke langit terbawah atau Baitul Izzah. Ini tentang lauhil mahfud. Nah, sebelum lauhil mahfud dicipta, pena atau kolam dicipta terlebih dahulu. Tuma khuliqal lauhu, kemudian setelah pena diciptakan, loh mahfud diciptakan. Fa umiro bi ayyajriya ala lauhi fajaro bi amrillahi ta'ala fakataba makana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Setelah pena atau kolam dicipta, lauhil mahfud dicipta, kemudian diperintah oleh Allah untuk menulis atau mencatat apa-apa yang telah terjadi dan akan terjadi sampai hari kiamat. Jam 10, jam 8 punjul 5 menit misalnya, tanggal 26 Mei 2023, Pak Zuhal ngaji di Raudhoh, pesertanya ABCD, Pak Zuhal baju putih, Pak Umar kaosan peklamben itu. Ya misalnya ya, nyoting dan seterusnya, semua telah ditulis. Perkara besar, perkara kecil, perkara sedengan, kabeh wis ditulis. Jodoh kita, rizki kita, bejo, cilokone kita, bojone kita, anak kita, ada semua sudah tulis semua. Sampai hari kiamat, kejadian-kejadian seperti itu telah ditulis. Maka ketika ada peramal-peramal ya, yang mungkin bagi kebanyakan orang, wih kok iso ya, ya itu bisa jadi karena
Nah, apa sebenarnya yang bakal terjadi dan seterusnya itu telah ditulis ya. Kemudian ada yang disabdakan Rasulullah ya. Nah, kemudian ada yang nyampe ke pihak-pihak seperti itu. Ada juga orang yang kadang-kadang, loh aku tahu Rene tokotoe, padahal belum pernah yang alami ya. Jadi seakan-akan aku tahu Rene tuh. Padahal belum pernah, namanya dejavu ya. Karena nanti kalau menurut ya ilmu itu waktu itu paralel gitu ya, paralel. Ini nanti bahas fisika bareng nih mungkin akhirnya ya. Jadi waktu itu lah secara teori ya orang bisa kembali ke zaman lampau, orang yang akan datang kembali ke zaman kita dan seterusnya itu teori ya. Namanya dilatasi waktu. Albert Einstein ya. Jadi ketika nanti benda bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, itu bisa terjadi hal seperti itu. Kemudian ada film Terminator nih, oh ya. Di Indonesia ada Lorong Waktu jadi mizwar. Steven Spielberg ada Back to the Future dan seterusnya. Wadah film-film model gitu. Itu bisa, itu teori ya. Teori. Kalau di Quran Ashabul Kahfi. Bagi orang lain 300 tahun atau 309 tahun kalau Hijriah, ya, 300 tahun kalau Masehi, tapi bagi dia hanya sepenggal hari, setengah hari, 1 hari, dan seterusnya. Saya pernah ngalami ini, walaupun hitungannya menit ya. Jadi rumah sekolah ini sebelum jadi kepala masih diman, ya, normal saja sudah terlambat. Normal saja sudah terlambat. Lah kok jelalah motor kula rusak, kula ten sedan, pinjem sedan, balik, numpake ya nyantai. Numpake nyantai. Alah wis menisan carry ya gitu. Nah, cara carry hitungan saya antara 15 menit sampai 20 menit hitungan saya carry nih. Wong ijol motor barangnya ten sedan oper ya. Lah kok teko kono kok panggah pas jam 7.00. Subhanallah, ini dilatasi waktu versi. Jadi yang ngalami itu pernah. Sian ten kitab terose loh ya, terose wong nggih mboten ngalami ya. Tiang tidur selama sekitar 8 menit. Nah, di dalam tidur itu dia merasa rumah tangga, nikah, rumah tangga nikah podo ya, ya, menikah, dua anak gitu ya. Nah, terus berarti puluhan tahun di masa ya, dia tidur dalam 8 menit. Barang lilir, lah kok bojone yang di dalam tadi moro tenan toh. Ya, anak karo bojo sing di dalam mbuh ngimpi mbuh gak tadi itu ini jadi loh. Mungkin di kalangan kita di NU ada kiai yang mungkin sampai pernah baca di WA ya, apa namanya ya, fana, jadi hilang sajane jasadnya masih ya, di pas dikir gitu bertahun-tahun puluhan ganteng itu yo keluarga dibiarkan seperti itu yo gak makan gak minum seterusnya ya. Barang bangun nekokne sing ngaji ya sing di dan padahal wis padha ninggal. Jadi berapa tahun, 4 tahun atau berapa itu lama ya. Barang bangun, nah itu ini kasusnya hampir sama seperti itu. Nah, kalau Allah menghendaki kan apapun mudah. Nah, cara awake dhewe membayangkan niki lak lari sekolah. Upacara 45 menit itu sowe. Tapi 45 menit kok pacaran, ini terasa singkat.
45 menit di pacara itu terasa singkat, 45 menit upacara itu, so kita sekolah loh ya. Nah, koyo awake dhewe mosok contohnya pacaran ya. Ngobrol lah ya, ngopi ya. Contoh. Entek kok ngomong piye ceritane mboten napa-napa, balik malih. Jadi apa yang terjadi dan bakal terjadi sampai hari kiamat nanti semua tertulis di Lauhil Mahfuz. Sing nulis pena tadi, kolam tadi. Nah, sebagai gambaran tadi ya, bahwa Quran yang turun 30 juz, nah, kemarin saya katakan inna anzalnahu itu turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Qala Allah Ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini ten surat Yasin. Kalau bacanya terjemahnya. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Nah, imamin mubin di sini yang dimaksud adalah Lauhil Mahfuz. Terus ini ya ten tafsirnya. Sama nih kok. Hatta yaktiyakal yakin. Nah, sing dimaksud yakin di situ mati. Mati. Jadi kadang-kadang awake dhewe lho secara lughawi ngene kok jebule sing dimaksud begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin termasuk ternyata yang dikehendaki Nasrani dan Yahudi. Pramila nggih kedah melihat tafsir untuk memahami Quran. Kalau kita baca terjemahnya saja nanti akan timbul masalah. Ya, ada nanti memahami Quran itu tidak cukup hanya dengan terjemah, tapi harus lihat tafsir. Fa ilmullahi ghairu mutanahin. Ilmunya Allah itu tidak terbatas. Tidak ada katoke, tidak ada ujungnya. Tidak terbatas. Amal maktubu fil lauhil mahfuz sayun mutanahin. Sedangkan yang tertulis di lauhil mahfuz itu sesuatu yang terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz terbatas. Batasnya sampai apa? Jadi ya ila yaumil kiamah tadi batasnya ya sampai hari kiamat. Falauhu laisa fihi tafasilu ma yaqau fil akhirah. Maka Lauhil Mahfuz ya tidak ada di dalamnya, tidak tertulis di dalam Lauhil Mahfuz itu detail apa yang terjadi di akhirat. Pak Juhal sok judulnya di Indonesia wis jelas Bu Mardiyah. Tapi di akhirat oleh widodari sing ndi ya gitu. Muga-muga ngoten ya. Terus sing pira itu belum tertulis di Lauhil Mahfuz itu cutelen dek dina kiamat. Nah, hal-hal seperti itu terjadinya di hari kiamat. Pak Juhal gawe omah ndek Kedung Regeng Cete Ijo. Sok di akhirat ki omahku piye ya? Lah ngeten niku belum tertulis. Kalau payah damel omah niku ya Allah Gusti alhamdulillah kula njenengan paringi saged damel ngeten Gusti. Mugi-mugi sok ten akhirat kula nggih saged bangun bangunan itu pikiran kula beberapa minggu setelah ndamel griya niku ngoten niku ya Allah muga-muga aku sok di akhirat juga bisa punya bangunan dan seterusnya ya. Jadi termasuk cara ngereme awake dhewe terhadap hal-hal keduniaan niku ngeten niku. Niki menggah kula ya. Ngilonan itu ya, ngilonan. Ya Allah, wajah ini kelak ini di surga apa di neraka. Ini termasuk aja
iso di omah iso ngene esuk di akhirate piye ya. Dipupuk gitu supaya jadi rem kalau kita ingin yang macam-macam kelingan ngeten niku akhirnya kendo. Pramila wonten to. Lah mboten lepat Syekh Hasan Basri. Dituki minum. Lah kok klimpruk semaput. Begitu siuman sadar. Yai, kenging nopo kok semaput? Jawabe. Ya Allah, roh toyo ten wadah ten gelas sakniki. Duka zaman niku napa? Ya. Kelingan penghuni neraka itu sangat ingin minuman dari ahli surga. Lah terus dhek kelingan niku terus mbayangne dhek ten neraka dan terus semaput. Awake dhewe tau ngeten iki. Mboten nate jumene kok semaput kelingane ora ya. Ya, ingatan iki. Kula niku kadang-kadang namung ngandani ngeten nggih. Hadis tentang iman yang menakjubkan niku. Iman yang ndadekke Kanjeng Rasul gawok. Kula niku mau seneng maca niku. Siapakah imannya orang yang menakjubkan, nggawokke sahabat yang politik kami dan seterusnya. Dibantah karo Rasul. Lah awakmu iman ki mergo awakmu roh mukjizat, petukan aku, roh turune wahyu dan seterusnya. Yang iman menakjubkan adalah orang-orang akhir zaman yang tidak pernah bertemu Kanjeng Rasul, nggak pernah melihat mukjizat Rasul, nggak pernah turun ayatnya kayak apa, tapi beriman kepada Rasulullah. Ini kalau seneng maca niku menghibur diri ya Allah. Muga-muga awake dhewe kabeh niki termasuk kula nggih, termasuk niki. Lak dari segi ibadah wis aduh awake dhewe niku. Sian sahabat ada yang sholat malam itu khatam Quran. Nah, kula niku setahun pisan pas Ramadan mabut lho niku. Ya Allah, sengki. Dan niku sholat malam khatam Quran. Pengen setaranya maca qul huwallahu ahad ping 3 setara dengan itu. Maka di antara yang disunahkan sebelum tidur kita membaca qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali. Ten swarga niku rata-rata usia 33. Mati sewepuh pun nanti balik 33. Yang laki-laki setampan Nabi Yusuf. Tapi panggah kenal walaupun setampan Nabi Yusuf, oh iki Pak Zuhal, iki Pak Yon, iki Pak Umar, panggah roh. Panggah titeng. Kekuatane nyuwun sewu dalam hal ngonoan 100 kali di dunia. Ten dunia pirang jam? Apa kok jam menit mawon? Misalnya setengah jam, misalnya lo nggih misal manten nyar mungkin Cik. Tuwek-tuwekne mbuh. Setengah jam ping 100 berarti 50 jam. Bayuh ya opo ya. Nah, ngeten iki dereng tercatat di Lauhil Mahfuz karena yang dicatat itu sampai hari kiamat. Lah ngeten niku pasca
hari kiamat. Niki ten kitab niki lho ya, mungkin ada yang lain biasa ngeten niku. Kaya wau wong jenenge Lauhil itu ada yang di bawah ares, ada yang mengatakan di atas ares. Sebenarnya awake dhewe iman adanya Lauhil Mahfud ngoten mawon, kolam dan seterusnya. Jadi ilmunya Allah itu tidak terbatas, sedangkan yang tertulis di Lauhil Mahfud itu terbatas. Falauhu laisa fihi tafasilu ma yaqa'u fil akhirah. Maka di dalam Lauhil Mahfud tidak tertulis tentang detail ya, tentang detail akhirat. Walaupun sudah ditentukan oleh Allah tapi tidak tertulis di Lauhil Mahfud. Karena apapun yang terjadi, yang bakal terjadi, sedang terjadi, apapun tak lepas dari kehendak Allah dan ilmu Allah. Li'anna hadza syai'un la nihayatalah. Karena sesungguhnya ini itu sesuatu yang tidak ada batasnya. Pramila ya Allah, kula niku nggih mikir. Cara ndek swarga abadan abadi selama-lamanya. Enak banget. Tapi sing repot di neraka selama-lamanya iki lho sing gak iso mbayangne iku lho. Mbayangno gak iso apa meneh nglakoni. Dan ini kan orang-orang yang kafir ini di neraka selama-lamanya. Dan ini lho sing mboten saged bayangaken. Pramila ketika ada hadis yang menjelaskan tentang orang terakhir yang dientas dari neraka dipindah ke surga walaupun sudah ribuan tahun di neraka. Niku Syekh Hasan Basri lah kok ndonga, muga-muga kuwi aku. Ada hadis tentang orang terakhir yang dipindah dari neraka ke surga. Niku Syekh Hasan Basri muga-muga kuwi aku. Lah padahal Syekh Hasan Basri itu penggedenya tabiin. Itu aja seperti kenapa? Ngono-ngono je mentas. Walaupun puluhan ribu tahun ngono-ngono je mentas. Sampai dongane muga-muga kuwi aku. Lah awake dhewe lho ora pembesar apa blas. Pemwede numpane ya. Oh, wede. Nah, niku. Ya sing ngaten niku ya. Nah, kelingan hadis niku wau. Qolal muallif rahimahullah. Fala wijtama al khalqu kulluhum ala sayyin katabahullahu ta'ala fihi innahu kainun liyaj'aluhu ghairu kainin lam yaqdiru alaihi. Seandainya semua makhluk kumpul untuk mengubah sesuatu yang terjadi agar tidak terjadi. Ya. Sak makhluk kuwabeh kumpul arep ngrubah bahwa sesuatu ini telah ditakdirkan terjadi. Kumpul untuk menjadikan sesuatu ini tidak terjadi, maka tidak akan mampu. Contoh. Niki paling enak niku contohnya tentang Gus Dur niku. Dikehendaki Allah jadi presiden. Kok enek sak donya makhluke Allah semua pengen gagalke Gus Dur jadi presiden padahal kehendak Allah sudah menyatakan bahwa Gus Dur jadi presiden. Di Lauhil Mahfud juga sudah tertulis Gus Dur jadi presiden. Semua orang
Semua makhluk ingin gagalkan itu. Merubah supaya Gus Dur gak jadi presiden, maka tidak akan terjadi. Panggah dadi wong kersane Allah ngono. Walaupun caranya nggak logis. Bagaimana logis wong surat keterangan dokter sing tanda tangan Gus Dur dewi? Ora kok dokternya secara anu gimana? SKCK surat keterangan kelakuan baik niku lho. Lho iku sing tanda tangan dudu kepolisian tapi Gus Dur dhewe. Lah kok sae lho. Ayo jajale. Karena apa ya? Karena Allah sudah menghendaki seperti itu. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu, itu sak faktor-faktore, sak pendukungnya, ya, sak ugo rampene, sing ngurusi wis Allah dhewe wis. Kula dilantik dados Aswaja Center 2012. Ya, 2012 Tentermas. Ternyata ugo rampen itu 10 tahun sebelumnya sudah disiapkan oleh Allah. Dan saya nggak ngerti. Nopo? Saya mendapatkan beberapa majalah dari Lebanon tentang argumentasi ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tawasul, iku dalile piye, ya, kemudian bid'ah ki sakjane piye to? Isra Mi'raj iku piye ya? Akidah-akidah yang sebagiannya sering saya bahas di sini. Nah itu ternyata adanya di kitab, di majalah-majalah Manarul Huda dari Lebanon yang saya peroleh ya, jauh sebelum itu. Kan kita mikir kok iso Lebanon kok iso teko sedan. Belum ada COD ketika itu. Online rong usum, rong ngerti gue jawabannya. Tapi Allah menghendakinya. Dan saya punya pengalaman unik yang tentang majalah-majalah ini. Kitab-kitab ahlu sunnah belum seperti sekarang. Dan di Lirboyo saya belum pernah ngaji yang macam begitu. Ini contoh. Baru setelah saya jadi Aswaja Center kakek kali, oh berarti saya dapat majalah itu dik kene iki saiki iki gunane. Jadi ugo rampane telah disiapkan jauh hari. Nah, mungkin dengan kita ini lah dengan sejarah hidup dengan jangan goleki sama teliti. Kok ada yang seperti itu. Oh, dhisik kaya ngono jebule saiki iki ngene ngaten niku. Walau istama'u kulluhum ala sayyin lam yaktubhullahu ta'ala fihi liyaj'aluhu kainan lam yakdiru alaihi. Sebaliknya, kok misalnya semua makhluk kumpul sepakat ya, untuk sesuatu yang oleh Allah tidak akan terjadi, tidak ditakdirkan akan terjadi. Kuwabeh ngoyo supaya itu terjadi. Yora bakal iso. Ada tokoh A, pengen jadi presiden jan wis ra karo-karuan kae. Tapi kalau Allah di Lauhil Mahfudz sana sudah ditulis bahwa si A ini tidak akan jadi presiden. Itu jempali ana kaya apa to wis. Jadi ini gelandangan politik ya. Ngeten niku. Percaya ngeten niki fungsine napa to?
di samping wajib. Karena kan rukun iman percaya kepada takdir. Itu juga kalau kita gagal sesuatu, kuwi ora putus asae pancen kersane Allah. Kalau nggak percaya gitu stres. Maaf, enek sing kendat. Enek sing minum racun. Enek sing nabrak sepur. Wes reno-reno bunuh diri. Karena nggak bisa terima kegagalan itu. Tapi lah ngerti tentang konsep ini, gagal kaya apa, wis pancen kersane Allah. Selesai. Ya engko golek usaha liya meneh. Dan Amit kalau punya anak ya gagal itu biasa. Ajari anak kita pernah gagal, lomba kalah, ojo diseneni. Kapan-kapan le melok neh. Biasa orang kok terus wenthik ngene ra iso. Deloken ke oleh medali emas, medali perak, medali perunggu. Awakmu kok medali sepeda. Ya biasa gagal itu. Ulangan kok oleh sak ngisore ya wis biasa. Ora usah kadang-kadang sing sekolahe ranking terus gak dadi apa-apa. Sing dulu waktu sekolah ora patek iso malah sukses. Iya, jadi bupati Pak Maryan itu sering gagal itu. Biasa gagal itu. Kula nggih sering lomba ya gagal ya sering, menang ya sering ya. Itu biasa. Itu ada loh orang tua yang modelnya gitu, yang doktrinnya kenemenen. Sinau sampai disentai kon sinau. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Mana Esa. Bolak-balik gitu. Kalau damel siiran tentang ini ngene. Kabeh perkara kang kedadeyan merga kersane Gusti Pangeran masih ngoyo kabeh manungsa tanpa kersane ra bakal bisa tanpa kersane ra bakal bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki semakna kalih niki. Memang kula ndamel siiran akidah. Sebagian di kitab ini sudah ada di situ ya. Basa Jawa. Mung wae ojo sampai masalah ini jadi alasan ketika kita berbuat salah kemudian membela diri atas nama takdir. Ra oleh. Awakmu nyolong piye to? Napa nyolong ke kaya ora gelem kerja? Takdir, Pak. Enggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kalau salah, salahkan diri sendiri. Itu ta'adubannya kayak gitu. Walaupun secara hakikat ya, iya, tapi ta'aduban kepada Allah kita seperti itu. Salahkan diri sendiri.
Iso-iso dihukumi double. Cak sekolah keri gurune tanya piye to le awakmu bendino keri takdir Pak karo gurune dikaplok Pak jenengan kok ngaplok iki ya takdir le bar lah diatur ngono ya nggak bisa ya kalau kita salah salahkan diri sendiri. Karena apa? Satu masalah hakikat, satu masalah syariah. Kalau apapun nanti atas nama takdir, ya penjara gak eneng. Hukum gak berlaku. Repot malah. Gak bisa seperti itu. Ya bisanya digunakan misalnya nyuwun sewu. Ada keluarga yang meninggal. Ya itu awake dhewe maka ini ya. Piye pancen kersane atau wis diobat nih rono rene bisa pakai ini ekonomi panggahangan padahal sudah gonta-ganti pekerjaan nandur pari garing diganti jagung kelelep bakul balon ini bledo saya bolak-balik dilalangi ngupitik ragelem ngendok nelek tok wis pokoknya yang ini kita bisa SPY panjang kersane Allah nah, seperti itu bagus supaya kita nggak putus asa tadi tapi lah kemudian berbuat salah ya tanggung jawab pribadi ojo kemudian atas nama takdir boleh wonten ingkang badhe angkat tangan. Oh iya Pak Umar. Nggih. Nggih niki memang dunia medsos kita lagi rame terkait dengan habaib ya ada gugatan-gugatan tentang nasab habaib ya dari penelitian Kiai Imaduddin dari Banten terputus di salah satu nasab yaitu Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajiri ya itu terputus ya. Ini versi penelitian ya. Sampai tes DNA macam-macam anjurannya ya. Ya, yang pertama inilah mengapa kita nggak boleh berbangga dengan nasab. Ojo ngandalke nasab. Dan ini tidak hanya itu ya, baru saja ada kasus anak pejabat ngajar wong, anak ngajar kancane sampai Masya Allah kayak sadar berbulan-bulan ya David Ozora nih mungkin hari ini menjelang sidang ya karena ngandalke wong tuwa bapake sugih pejabat wis tungku sing lepasne bapakku ini kan gara-gara juga gitu disusul juga ada yang lain hampir sama kasusnya ya. Nah dari kepolisian anaknya bapaknya ya kemudian anaknya ngajar mahasiswa ya, wes gak karo-karuan jadi malah akhirnya beruentek teko ngendi-ngendi ya, teko ngendi-ngendi ternyata bapaknya dicurigai duwite karo pekerjaannya gak imbang dan ini merembet sampai Departemen Keuangan ada kasus pencucian uang 300 lebih triliun bayu sakmono cara dituku dawet nih opo ngene ya berenang dalam dawet kira-kira ya bayang nih ya gara-gara gitu
Terus ojo sampai berbangga dengan nasab. Biasa wae lah. Karena apa, kita itu mandiri. Sing dahar bapak kita, sing kenyang beliau bukan kita. Sing ngalim bapak kita. Kalau kita nggak ngaji ya nggak akan ngalim. Dan ilmu itu nggak bisa diwariskan. Le aku kompane wis meh maghrib ini to le. Arepe mati aku. Iki ilmuku sorof PN ya. Iki ilmuku tafsir PN, iki ilmuku fikih PN, mboten saged. Kalau komputer bisa di copy pas, tapi ini nggak bisa ya. Orang ingin ngalim ya harus ngaji sendiri, nggak bisa ngandalkan alimnya orang tua. Bahwa mungkin faktor gen itu iya. Karena jomennya kok menungso, manuk kutut juara itu aja nanti nasabnya juga dicatat. Kuda, balapan kuda yang menangan juga nanti nasabnya akan dicatat. Tapi ojo digawe bangga-banggaan kayak gitu. Itulah biar faktor tersembunyi aja. Toh kalau prestasinya bagus dan nanti akan lihat ki anake sapa to. Mesti ngono wis. Nih. Jadi itu tentang nasab, dan termasuk yang menimbulkan hurur atau tertipu adalah masalah ini. Jadi nggak bisa. Bagaimana tentang ungkapan bahwa satu Habib yang jahil, yang bodoh lebih utama daripada berapa itu? 70 orang alim biasa. Ya. Kan itu sebenarnya ada yang berpendapat seperti itu, tapi juga ada yang berpendapat yang lain. Ini kan bukan nas ya. Jadi pendapat ya. Jadi pendapat ya tidak sepakat sama dengan yang tadi, ya biasa. Nah, seperti itu saja nih. Sing ngomong biar orang lain lah, tapi jangan diri kita. Wah, aku ngono putune ngene. Ya, biar yang ya misalnya kula nggih, misalnya kula putune Mbah Nawir misalnya, yo biar sampean yang bicara, jangan saya. Ini contoh ya. Nggak seperti Pak Juhar. Kok ganteng men ya? Bapaknya siapa to ya. Akhirnya gue ngabrak. Ngeten niku ya. Ojo diri sendiri yang biar orang lain yang menilai, dan itu nanti lebih bagus begitu. Nah, menunjukkan diri sendiri nanti yang muncul adalah ya tak ujub ya, gawok maring awake dhewe, istiqdomun nafsi, menganggap diri lebih top dari orang lain. Ini merendahkan pihak lain, ini yang repot nantinya. Dan jadi ya, yang jelas ya seperti itu ya. Awake dhewe nggak usah terlalu memvonis untuk yang macam-macam. Di antara habaib yang bagus juga banyak, yang jadi ulama juga banyak ya. Di NU pengurusnya yang di PB maupun cabang banyak sekali ya. Beberapa oknum memang seperti itu ya. Gimana lagi ya. Yang jelas bahwa alhamdulillah ini juga membuka tabir banyak hal ya, tentang kiai-kiai di Jawa dan seterusnya. Itu kira-kira juga ada ya darah-darah Rasulullah ya. Bisa jadi ada yang ngendikan sekitar 85% masyarakat muslim di tanah kita ini kira-kira sudah kecampuran darah Rasulullah ya. Nah, pengen ya monggo tes DNA, tapi saya giopo katanya, penak kene wae, penak kene wae. Nah, untuk saya yang milih ya apa namanya ya tentu saja orang yang ngalim ini lebih utama ya. Lebih utama karena apa ya yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina
utul ilma darajat. Tuh dalile ya. Yang kedua, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Yang paling takwa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini kan ada sebagian yang menjelaskan bahwa asbabun nuzul ini tentang ya, sahabat Bilal yang waktu Fathu Makkah naik ke atas Ka'bah terus adzan. Nah, dari penggede ada orang yang sombong itu, siapa itu gagak hitam? Nah, ini gagak hitam. Nah, terus kemudian turun ayat bahwa apapun warna kulitnya, siapapun ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan bagi kita yang baik, ya, ketika bertemu dengan orang yang bagaimanapun, kita ajari diri kita, jangan-jangan dia lebih mulia dari saya. Petuk wong jenis piye? Engko ndang dhek luwih mulya tinimbang aku. Bocah rambutnya semiran abang. Giwangan padahal lanang. Tatoan. Gambar walang. Ya mosok tato gambar walang ya mesti tengkorak, uloan gitu ya. Nah, walang, cacing wis gak masuk ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, celonanya rubek-rubek atau apa, kita tetap, jangan-jangan dia lebih mulia dari saya. Sopo ngerti dikir terus hatine. Sopo ngerti tahajudnya aktif. Sopo ngerti rajin sedekah. Dan kita nggak ngerti itu. Jangan gampang terpesona dengan penampilan. Kalau nate kisinan nih. Tuku gedhok gedang milih sing gedhi dawa atos. Teko omah kula buka lah kok godhonge tengahe trimo cowilik ngoten ya. Gara-gara terpesona dengan penampilan ya. Nate tumbas apel nggih tenadah ten plastik. Peh mentolos teko kok sing bosok iku ditablakne sing bosok ta peh janten. Tuku salak nggih ngoten sawa pedikekne wong ya ora sing gelem ya. Ya iya. Ojo gampang terpesona kali penampilannya. Karena kopiahe wis abang, wis ireng malah dadi abang. Rambine lungset, sarunge ngepir bahagiaan. Jebule Mbah Yai mungkin niku. Ruwapi jasan, lah kok supire mungkin. Nggawa rengkek, nggawa genter, nggawa gaman. Rumangsane bakul pelem. Pancen. Ya ini bisa jadi benar seperti itu kan. Makanya ojo gampang terpesona dengan penampilannya. Karena apa ya? Belum tentu semua. Pak nyuwun sewu. Gawene ngombe niku Pak. Mabuk-mabukan. Mall-mall mes kabeh komplit. Iya bisa jadi sekarang gitu. Sopo ngerti 1 bulan lagi insaf. Awake dhewe sing saiki ngaji. Saulan meneh genti ngono ya mungkin wae lho molak-malik. Wayu sama alqalbu qalban likatroti taqallubihi. Kolep itu disebut kolep mergo molak-malik. Bar sisa niku kaya napa niku? 220 tahun ibadah tanpa maksiat. 16.000 santri ini iso miber saking keramate kiai. Ayo saiki sapa endi kiai sing murid iso miber, kiai ini dhewe gak iso. Nanti saking tope, tapi jelalah molak-malike malah raka-rakan sampai suul khotimah. Itu seperti itu. Dan banyak ya, orang yang tadinya gak karo-karoan, akhirnya insaf, tobat. Nah, di Bali ada Sunan Kalijogo ya.
Seterusnya di kisah wali ada ya Malik bin Dinar, ada Ibrahim bin Adham. Itu latar belakangnya pernah gak karo-karuan tapi akhirnya insaf. Jadi nggak boleh kita merendahkan orang lain ya, gara-gara itu tadi ya, bisa jadi keadaan berbalik ya, kadang-kadang di balik itu ada yang fakta yang sebenarnya ditutup-tutupi dan seterusnya. Ya, itu pelajaran penting termasuk ilmu niku kadang-kadang juga maghrur. Rumangsa lak wis pinter ngaji, gaene ceramah, itu terus terbatas kepada pengetahuan saya tapi tanpa pelaksanaan. Akhirnya ya bagai tanaman tanpa buah, godhong tok ora enek wohe, pakan wedhus, manfaatnya kurang. Karena ilmu itu buahnya adalah amal. Nah, kalau mandiri ya repot. Mulane enek ungkapan bahwa ngajine petel mondoke suwe, tapi terus gak gelem ngamalke ilmune. Iku padha karo ngungkal pedang di persiapan perang. Gangkal landep barang perang di selontongannya gak gelem jabut blas. Ployam mlayu panggah ra gelem jabut pedangnya. Ya nggak ada manfaatnya. Pedang itu bisa bermanfaat mana digunakan. Diselontong ke dia ya renek gunanya sia-sia. Mengatakan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umuraddini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa talamida katsira wa ja'alna mu'allimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wad dhair. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma balikna ila Makkah mukarramah wal Madinah munawwarah hajina wa mu'tamirina wa zairina yusran wala usran yusran wala usran yusran wala usran. Allahumma jina hajjam mabrura wa sa'yam mashkur wa damban maghfura wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mekaten kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.